Investasi adalah proses mengembangkan uang untuk mencapai tujuan finansial di masa depan, dan ilmu ini sudah dibagikan oleh banyak motivator serta konten kreator. Tapi baru sedikit orang yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu contoh sukses dalam investasi adalah Ronald James Reed, seorang petugas SPBU dan juga kebersihan yang meninggal di tahun 2014 dengan harta warisan 126 miliar. Suatu jumlah yang sangat banyak, bahkan di saat ini, dan pantas saja beliau masuk top 1% of 1% orang terkaya di Amerika. Dan kamu jangan salah, harta sebanyak 126 miliar tersebut bukan beliau dapatkan dari bapaknya, kakeknya, buyutnya, atau nenek moyangnya. Ini adalah murni hasil kerja keras beliau, usaha yang beliau kumpulkan seumur hidupnya. Jadi ketika kita bertemu orang lain, janganlah judge the book by the cover. Jangan pandang orang sebelah mata berdasarkan pekerjaan mereka. Bisa jadi mereka menyimpan harta yang sangat banyak di tabungan mereka. Hanya saja mereka tidak ingin ketahuan, tidak ingin show off. Berdasarkan cerita hidup Ronald Reed, terdapat dua pelajaran yang bisa kita ambil untuk jadi kaya dan mencapai financial goals. Yang pertama adalah frugal living. Walaupun punya banyak uang, Ronald Reed itu memilih untuk tinggal di rumahnya yang sederhana yang dia beli pertama kali seharga $12.000 atau 0,15% dari total hartanya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Warren Buffett yang masih tinggal di rumah sederhana seharga $31.500 atau 500 juta walaupun sudah jauh lebih kaya. Berbeda dengan kebanyakan orang yang memilih untuk pindah ke rumah yang lebih besar padahal mereka nggak punya uang tunai untuk beli rumah tersebut secara cash, lalu terpaksa frugal untuk bayar cicilan. Jadi kita bisa melihat bahwa yang namanya frugal living yang dilakukan oleh Ronald Reed juga Warren Buffett itu adalah pilihan, bukan sebuah keterpaksaan karena harus bayar cicilan. Itu adalah pelajaran pertama yang bisa kita ambil untuk jadi kaya dan mencapai financial goals. Lalu pelajaran yang kedua adalah berinvestasi di instrumen yang tepat. Dengan berinvestasi di instrumen yang tepat, maka uang kita bisa naik puluhan kali, bahkan ratusan kali, tanpa kita harus ngapa-ngapain. Uang kita akan tumbuh sendiri, dan semakin panjang jangka waktu kita menabung, maka pertumbuhannya akan semakin masif. Dari bibit, jadi pohon kecil, jadi pohon besar, sampai berbuah rimbun yang kita makan gak habis-habis. Sebagai contoh, kalau aku bisa menabung 1 juta per bulan sejak aku mulai bekerja sampai dengan masa pensiun, dan aku memilih untuk taruh di deposito dengan bunga 2% per tahun, maka di akhir masa pensiunku nanti, di akhir masa kerjaku nanti, aku bisa bawa pulang 530 juta. Ini jumlah yang sangat besar, 530 juta. Tapi kalau aku milih untuk nabung 1 jutaku tadi dalam bentuk saham dan dapat return 16% per tahun secara rata-rata dari awal aku kerja sampai dengan nanti aku pensiun, maka nilai sahamku akan mencapai 16,8 miliar. 1 juta dolar jauh lebih besar dibandingkan nabung di deposito. Jadi kita bisa lihat perbandingan antara nabung di deposito dan nabung di saham dalam jangka panjang. Kita bisa tahu mana nih instrumen investasi yang tepat untuk kita dalam jangka panjang. Dan kita bisa lihat bahwa instrumen investasi yang tepat bisa bawa kita ke masa depan yang jauh lebih baik. Dan buat kamu yang tertarik dengan Excel yang tadi kutunjukkan, link downloadnya udah ada di deskripsi. Mungkin beberapa dari kamu ada yang bertanya, beli saham apa nih bang? Nah, Bursa Saham Indonesia itu mencatat ada 922 perusahaan terbuka yang sahamnya diperjualbelikan di pasar saham Indonesia. Saham ini kemudian dibagi dalam 3 lapisan. Yang pertama adalah saham lapis pertama atau kita kenal dengan istilah saham blue chip. Ini adalah emiten dengan fundamental dan kinerja kuat dan punya kapitalisasi pasar itu lebih dari 10 triliun. Di Bursa Saham Indonesia yang namanya saham blue chip itu identik dengan indeks LQ45 dan jadi primadona untuk investasi jangka panjang. Contohnya adalah saham perbankan seperti BCA, Mandiri, ataupun BRI. Lalu berikutnya adalah saham lapis kedua atau second liner. Emiten yang masuk dalam kategori ini itu punya market cap antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Dan saham second liner itu lebih fluktuatif dalam jangka pendek sehingga jadi incaran untuk trading atau judi jangka pendek. Dan di sisi lain, upside atau potensi beberapa saham lapis kedua itu juga sangat bagus
bagus untuk investasi jangka panjang. Makanya beberapa orang bilang saham lapis kedua itu sebagai growing company karena peningkatan harga sahamnya bisa sangat signifikan. Dan terakhir adalah saham lapis ketiga atau Trendliner. Ini dikenal sebagai saham gorengan karena punya nilai kapitalisasi pasar yang rendah dan punya fluktuasi yang sangat tinggi. Bahkan kemudian Indonesia mengenal istilah bandarmologi karena pergerakan harga sahamnya itu bisa diatur oleh bandar. Bandar yang punya modal sedikit bisa menggerakkan saham gorengan dengan sangat mudah, menjebak para investor retail dan mengambil keuntungan banyak. Jadi aku pribadi sebagai investor jangka panjang itu akan masuk ke saham lapis pertama dan saham lapis kedua. Dan sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, caranya beli saham di Indonesia, aku mau disclaimer dulu kalau video ini bukanlah suatu ajakan untuk beli saham tertentu, melainkan video edukasi, video tutorial untuk kamu yang tertarik untuk investasi saham. Oke, untuk investasi saham jangka panjang, aku pribadi pakai aplikasi Bibit. Dan sebenarnya udah banyak perusahaan sekuritas yang bisa bantu kita untuk beli saham online seperti Mandiri Sekuritas, Indo Premier, dan lain-lain. Pada video kali ini aku akan tunjukkan caranya beli saham pakai aplikasi Bibit. Dan buat kamu yang tertarik, link downloadnya ada di deskripsi. Kita bisa lihat nilai portfolio kita adalah 8.073.000 dan ini minus 926.000 atau 10,34% selama 4 bulan terakhir. Jadi ini adalah bulan keempat dan udah saatnya untuk aku top up. Cara untuk top up-nya itu gampang banget teman-teman. Kita bisa cek ke RDN Wallet di mana aku punya saldo sisa 34.571 dan kita klik deposit di samping kanan. Lalu berikutnya aku punya rekening investor itu di Bank BCA dan Bibit mendukung 2 rekening investor, BCA atau Bank Jago, dan kalian cuma bisa pilih salah satu. Aku pakai BCA dan aku bisa transfer. Aku deposit pada kesempatan ini adalah 3 juta pakai Bank Mandiri dan oleh karena itu aku pakai aplikasi Flip biar bisa transfer antara bank itu gratis. Berikutnya nilai portofolio udah bertambah jadi 11.073.000 dan kita bisa klik portofolio yang ada di atas atau yang ada di bawah untuk lanjutkan proses investasi. Kita klik portofolio dan nilai portofolio ini dalam satu bentuk ya teman-teman, dalam satu basket yang namanya bibit saham. Aku punya 3 produk dan langsung aja kita cek untuk produknya. Produk yang pertama adalah BTPN Syariah, yang kedua Gajah Tunggal, dan yang ketiga Wismilak. Kita bisa lihat semuanya itu minus. Ada yang minus 4%, ada yang minus 11%, bahkan Wismilak itu minus 15%. Tapi yang namanya investasi saham jangka panjang, aku sudah punya valuasiku sendiri. Berapa sih set price, berapa sih target harga jual dari masing-masing saham. Dan karena ini harga sahamnya itu semakin murah, maka aku semakin semangat untuk berinvestasi. Dan cara untuk investasinya itu juga gampang banget. Kita akan mulai dari saham yang pertama, yaitu Bank BTPN Syariah. Jadi Bank BTPN Syariah ini harga sahamnya adalah 1.130 dan aku ingin sedikit cerita tentang BTPN Syariah. Pada tahun 2014 Bank BTPN itu mengakuisisi 70% saham dari Bank Sahabat. Lalu dikonversi jadi Bank Syariah dan dilakukan spin-off dan itulah yang sekarang jadi cikal bakal Bank BTPN Syariah. Jadi di BTPN itu udah punya pembagian bisnis yang clear. BTPN untuk bank konvensional dan BTPN Syariah untuk unit syariah. Dan buat kita yang pengen menabung dalam prinsip-prinsip syariah, bisa pakai BTPN Syariah. Dan BTPN Syariah itu melakukan IPO pada 8 Mei 2018 dan jadi bank syariah kedua yang IPO dengan harga 975 serta sempat menyentuh titik tertinggi 4.890 pada 24 Januari 2020. Jadi harganya saat ini itu udah turun 75% dari puncaknya teman-teman. Apakah ada yang takut? Nah, kalau menurutku ini udah valuasinya yang lebih murah, makanya aku berani masuk. Maka oleh karena itu, aku udah yakin untuk menambah portfolio bibitku di BTPN Syariah, dan aku beli di harga 1.130 sebanyak 9 lot dan menghabiskan 1.018.000. Lalu aku klik beli,
Dan order beli telah diterima, transaksi akan diproses dalam 14 jam 1 menit 54 detik. Jadi jam saham Indonesia itu kan udah ada jam-jamnya teman-teman. Jam 9 pagi sampai 12 siang, terus jam 1 siang sampai dengan setengah 4 sore. Kalau kita bertransaksi di luar itu kan harusnya nggak bisa. Tapi karena di aplikasi Bibit sudah mendukung apa yang namanya pending order, maka kita bisa input dulu transaksi kita dan akan dieksekusi nanti setelah market buka. Video ini aku buat sekitar jam 8-9 malam, dan oleh karena itu aku dapat notifikasi kayak gini. Kita lanjut ke saham berikutnya. Saham yang kedua adalah Gajah Tunggal. Harganya 1085, dan sedikit cerita tentang saham Gajah Tunggal, ini adalah produsen ban besar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1951 sebagai produsen ban sepeda. Lalu Gajah Tunggal itu IPO pada 1990 dan sekarang sudah berkembang untuk memproduksi ban bagi sepeda, sepeda motor, mobil, dan juga kendaraan-kendaraan besar dengan beberapa merek populer seperti GT Radial dan juga IRC. Dan kalau kita tertarik, kita langsung beli aja di aplikasi Bibit. Dan di aplikasi Bibit itu harga terakhir adalah 1085 dan untuk HK-nya di 1090. Jadi aku HK di 1090 dan beli 9 lot seharga total 982.000. Lalu klik beli dan order telah diterima, transaksi akan diproses dalam 14 jam 1 menit. Dan kita lanjutkan ke proses eksekusi saham yang ketiga, yaitu saham Wismilak. Harganya 995 dan ini adalah perusahaan induk yang bergerak dalam manufaktur rokok. Jadi kegiatan usahanya jelas ya, memproduksi rokok. Dan dia punya anak usaha itu dua. Yang pertama PT Gelora Jaya untuk memproduksi rokok kretek dan juga kerutu. Lalu yang kedua adalah distributor PT Galih Jaya. Nah, dua perusahaan ini bergerak dalam bidang rokok dan di intinya ada Wismilak Inti Makmur. Dan Wismilak ini punya competitive advantage berupa harga cukai yang lebih murah. Dan oleh karena itu dia bisa mendapatkan hati yang lebih baik di masyarakat kelas menengah yang saat ini banyak mengonsumsi rokok. Makanya aku beli Wismilak dan saat ini udah terkumpul 2,3 juta dari total modal investasi 2,8 juta yang mana aku masih rugi 440.000. Lalu aku tetap klik beli setelah baca laporan keuangan. Harganya sekarang 995 tapi aku HK di harga 1000 sebanyak 10 lot dan aku klik beli. Berikutnya order telah diterima dan akan dieksekusi jam 14. Nanti kita bisa cek untuk order transaksinya di sini di menu yang ada panah kanan panah kiri itu di saham itu sedang pending. Dan keesokan harinya singkat cerita itu akan di match dan saham kita akan masuk semua teman-teman. Dan setelah sahamnya match kita bisa cek lagi untuk portofolio kita yaitu udah berkembang jadi 10.940.000 dan BTPN Syariah itu masih rugi 5%, Gajah Tunggal rugi 8%, dan Wismilak rugi 12%. Dan itulah tutorial caranya beli saham di Indonesia. Oke, itu adalah sedikit cerita kenapa kita harus mulai investasi itu dari sekarang. Kita bisa mulai dari saham blue chip dan saham lapis kedua yang punya potensi jangka panjang. Jadi kita bisa hold selama yang kita mau. Dan hindari saham-saham kolesterol yang masuk lapis ketiga. Saham-saham gorengan, itu bikin kolesterol. Dan tadi aku juga udah ajarin caranya beli saham Indonesia pakai aplikasi Bibit. Buat kamu yang tertarik, link downloadnya udah ada di deskripsi. Lalu sebelum kita tutup videonya, aku mau kasih sedikit quote dari Warren Buffett. Jika kita tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kita tidur, maka kita akan bekerja sampai dengan kita mati. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!